untuk yang terakhir nih ada ya continuous improvement. Jadi ya project yang selesai itu bukan berarti dia udah berhenti di situ, udah selesai itu lepas. Nah, itu kan nggak seperti itu, karena ketika kita menjalankan project dengan schedule yang sangat tight tadi, pasti kan ada apa namanya, ada beberapa fitur tadi yang pasti dikorbankan atau ya. Selamat datang di IM Room bersama saya Muslih dan teman saya David. Nah, kami berdua sebagai engineer manager di Refactory. Di sini kita akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul bagaimana memanage sebuah software development yang sangat cepat. Ya, tujuan dari materi kali ini adalah bagaimana caranya dari kita dalam sebuah tim software engineering ini untuk menyelesaikan sebuah project dengan schedule yang sangat tight tadi dengan seefisien mungkin dan tanpa mengorbankan kualitas dari project tersebut. Poin yang pertama tadi, ya, kita coba summary singkat lah mungkin ya di dalam buku tadi ya yang Timing Well Software Schedule itu dia kan ada establishing realistic schedule. Jadi gimana caranya kita membuat schedule itu yang awalnya jadi kok kelihatannya cepet gitu ya menjadi ya lebih realistik lah, realistis dan terjadwal gitu ya, udah tersusun, terbreakdown ya. Jadi pertama kita harus lihat time frame-nya, yaitu pasti sebuah software development pasti di awal pasti udah ada kayak apa ya, semacam pre-work gitu lah ya, pre-work atau udah dirangkum semua requirement-nya atau apa, udah ditentuin jadwalnya kayak gitu. Terus kita harus bikin jumlah orangnya itu berapa. Kayak misal kalau ya kan agak nggak make sense kalau kita bikin sebuah aplikasi seperti Gojek dengan jam waktu seminggu dengan orang yang cuma 1 orang gitu kan, sangat nggak mungkin kan, atau mungkin 5 orang kira-kira cukup nggak. Ya, jadi kita harus menimbang-nimbang itu terkait dengan skill orang-orangnya juga, tergantung itu kompleksitas aplikasinya juga ya, terkait kompleksitas juga, belum lagi nanti dia mungkin ada integrasi kemana gitu keluar gitu ya. Untuk poin kedua itu adalah juga ada hubungannya ya sama ya masih nyambung dengan yang pertama, itu memanage requirement-nya. Jadi kadang kan requirement dari sebuah app itu kan kita ngikutin dari ini ya, keinginan klien ya, keinginan klien, sama mungkin dari klien juga dia ngikutin stakeholder-nya, dia pengen aplikasi yang seperti apa gitu. Nah, gimana kita manage-nya itu sebenarnya tergantung dari bisa tergantung dari tingkat kesulitan, tingkat resource yang bisa dipakai. Misal kalau kita membuat sebuah aplikasi dengan waktu yang sangat tight itu kan ya fiturnya pasti nggak sebanyak yang kalau kita bikin aplikasi dalam 1 tahun gitu. Betul. Jadi kayak ya pasti adalah beberapa yang ibaratnya dikorbankan atau dikurangi lah. Misal fiturnya yang sebelumnya ABCD tinggal ABC gitu ya. Yang di awal udah pengennya bikin, misal dia bikin pembelian terus dia bisa sampai, ini case-nya kita bikin dari ini ya, e-commerce saja ya, karena yang lebih umum itu e-commerce. Misal dia dari awal pengen pengirimannya bisa diambil sendiri sama customer-nya. Nah, padahal untuk beberapa challenge-nya kan masih banyak kan, kalau untuk sampai bisa usernya bisa ngambil sendiri itu kan seperti itu. Jadi kayak ya mungkin kita hold dulu fitur itu, atau mungkin kita taruh di sprint setelahnya, terus next iterasi gitu ya, next iterasi, terus kita kerjain yang fitur utamanya dulu aja, yang benar-benar sampai apa yang disebut e-commerce ini bisa jalan gitu. Jadi kita usernya bisa beli, bisa transaksi, bisa dapat barangnya. Selanjutnya itu ada prototyping, yaitu ya sebenarnya dari poin yang kedua tadi sebenarnya nyambung semua sih. Cuma kalau di prototyping ini tuh lebih ke yang apa yang akan dikerjakan sih. Jadi kayak
sebuah bukan sebuah sih, seorang developer kan pasti dia harus ada dasar kan dalam membuat sebuah aplikasi. Jadi ya kadang prototyping itu sebagai gambaran dari app-nya nanti. Jadi misal kayak tampilan login nih, dia kan pasti harus tahu nih ketika dia muncul loginnya ketika dia main, dia mau pindah ke register mungkin harus ada tombolnya kayak gimana, terus behaviornya kayak gimana. Jadi kayak ya sangat tergantung ini juga ya, kecepatan desainernya juga nanti. Misal engine-nya nih udah selesai nih tampilan loginnya mana, nggak ada. Ya kayak gitu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan juga untuk behavior terutama, karena itu juga menentukan kecepatan dari developing projectnya. Di poin selanjutnya itu juga ini ya ada hubungannya juga ya dari desain, dari UI UX, ngasih desain, ngasih flow-nya gimana, behavior-nya gimana. Nah, masuklah dari komunikasi organisasi tim. Jadi itu lebih di ini ya diutamakan komunikasi, terus feedback gitu. Ya terutama dari para ini ya, mungkin dari sebuah tim kan pasti ada leadnya, mungkin dari antar leadnya lah paling enggak tuh dia harus selalu ya komunikasi terus, koordinasi komunikasi, soalnya itu ya mempercepat, secara jelas mempercepat ini juga proses pengerjaannya. Jangan sampai ada miskom dan udah terlanjur dikerjain ternyata nggak jadi sesuai. Ya nggak sesuai atau apa, itu kan pasti membuat disrupsi juga untuk yang harusnya udah jadi malah harus dibikin ulang. Ya itu yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya harus sangat diperhatikan sih, bagaimana efisiensi dari sebuah tim itu pasti dari komunikasinya, itu pasti kelihatan sih. Oke, lanjut di poin yang managing risk-nya. Jadi resiko dari ya setiap pengerjaan aplikasi pasti adalah kendala atau adalah sesuatu yang membuat kadang tidak jalan lah, mungkin servernya belum dibayar atau apa. Kadang kan ya gimana caranya kita untuk handle itu kan tetap harus kita pikirkan juga, harus bagaimana cara kita mitigasinya kalau misalnya ada insiden seperti itu, nanti kita harus follow up kemana, harus kayak gimana, ini siapa yang handle. Iya, nanti siapa yang handle kayak gitu, harus selalu cepat. Itu balik lagi ke komunikasi tadi. Mungkin kalau komunikasinya itu mungkin karena belum tentu dari sebuah development tuh semuanya yang handle dari tim kita. Kadang kan kita bisa integrasi sama tim lain. Nah tim lain tuh kan kita harus ada yang komunikasi. Kalau misal ada isu terkait integrasinya, kita harus ya cepat-cepat lah gimana caranya agar ya bisa solving. Sama terkait mungkin log ya, dari misal kita bahas di aplikasi itu dia ada error, kita kan harus bagaimana secepat mungkin kita tahu itu tuh errornya kenapa. Karena kalau kita masih muter-muter untuk nyari ini errornya apa sih, kan juga makan waktu juga kan, ngurangin apa ya, ngurangin waktu dari engineer itu yang harusnya bisa ngerjain fitur malah jadi muter-muter di bug. Ini kenapa nggak ketemu-temu kan. Juga lognya itu juga sangat penting, salah satu cara untuk memanage risknya. Iya, untuk manage risknya itu harus ada dokumentasi lognya. Terus lanjut ke poin selanjutnya itu ada quality assurance atau testing. Nah ini sangat penting sekali sekarang, terutama kan untuk aplikasi yang akan dikonsum oleh publik. Nah itu kita harus benar-benar kualitasnya sama security-nya mungkin ya. Itu harus benar-benar aman, jangan sampai dia ada fraud. Itu bahaya banget untuk mungkin beberapa kasus yang belakangan ini kayak Tokopedia atau yang e-commerce lain juga beberapa ada yang kasus fraud gitu kan, sangat bisa rugi berjuta-juta juga kan. Nah itu harus
memperbanyak ini tes plan-nya. Tes plan-nya harus bervariasi, harus di-define di awal dulu sebelum jadi kalau bisa tuh untuk QA itu ketika membuat tes plan-nya itu harus bareng dengan engineer-nya membuat fiturnya. Paralel Ya kalau bisa paralel, dan jadi kan lebih hemat waktu juga tuh. Jadi QA-nya nggak nunggu, mungkin dia bisa sambil bikin automation atau apa. Nah itu, dan udah pasti misal dari fiturnya udah selesai langsung bisa dites. Jadi ya semakin efisien tadi. Mungkin kalau ada penyesuaian, ada 1-2 penyesuaian nggak masalah, tapi tetap ya fitur utamanya kan pasti udah ke define di awal tadi kan. Jadi QA sebenarnya harusnya udah bisa untuk bikin test plan untuk positive case-nya mungkin. Tapi jangan lupa negatif case-nya juga harus selalu dicek dan harus diperluas lah untuk negatif case-nya itu ya, test case-nya juga. Kalau misal dari QA-nya sampai nggak reliable atau misal ada yang lolos, itu kan juga sangat bahaya nanti. Yang ternyata udah selesai ketika dirilis ya ada kendala kan juga bahaya juga. Itu kalau dari sisi QA. Sekarang ada dari PM ya. PM juga berpengaruh ini untuk nge-track sampai mana sih ini development yang udah kita lakukan gitu. Ya bagaimana project ini tuh sebenarnya udah on track apa belum gitu loh. Jadi dari ya tracking dan data driven tadi yang udah diatur dari PM tadi ya, dia tuh jadi bisa melihat performa dari tiap-tiap mungkin engineer itu bagus apa enggaknya, terus gimana kira-kira ini project ini bakal sampai targetnya apa enggaknya gitu loh. Oke, untuk lanjut untuk manage yang project politik tadi, yaitu beberapa tugas dari mungkin dari PM juga ya. Jadi dari PM mungkin bisa ya manage ekspektasi lah dari klien atau mungkin dari stakeholdernya. Kalau dari projectnya itu nggak bisa sampai seperti yang diharapkan di awal, karena mungkin ada beberapa kendala yang dia mungkin jelaskan by data tadi, bisa jelasin gini karena ini terus jadi ya gimana deal-dealannya lah gitu. Karena projectnya itu kalau misal dibikin kayak gini dulu, terus nanti akan dilanjut di fase selanjutnya atau gimana, atau mau tetap harus dikejar atau gimana, itu kan harus ini untuk ya biar nggak ada konflik atau ya mungkin ada nggak nyaman atau apa gitu ya. Ini ya apa? Nggak terlalu ekspektasi nggak kecewa juga. Sama ya itu maintain project momentumnya juga. Terus untuk yang terakhir nih ada ya continuous improvement. Jadi ya project yang selesai itu bukan berarti dia udah berhenti di situ, udah selesai itu lepas. Nah itu kan nggak seperti itu, karena ketika kita menjalankan project dengan schedule yang sangat tight tadi, pasti kan ada ada beberapa fitur tadi yang mesti dikorbankan, atau mungkin ada yang kualitinya kurang proper atau apa, ada tech debt kah mungkin, atau mau dia ada penambahan integrasi lagi, pembayaran lain, atau ya macam-macam lah sebenarnya. Jadi tetap ya nggak berhenti di situ juga ketika udah jadi nih, tapi kan pasti ada di belakangnya, pasti ada yang harus diimprove. Mungkin itu performance, atau mungkin dia mau efisiensi cost-nya, kan masih banyak juga untuk ini. Ya overall paling itu aja sih untuk gimana cara kita memanage yang project dengan jadwal yang sangat ketat ya. Ya mungkin ini materi yang kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mungkin bisa ditunggu lagi untuk episode-episode selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Sekian dari kami. Ya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.